Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita yang sudah setengah jalan ya, sudah hadis yang ke-21 ini, dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita bisa diistiqomahkan untuk selalu berada di jalan Allah. Amin Allahumma amin. Yang kedua, sholawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas izin Allah nanti kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Amin Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan hadis yang ke-21, kajian hadis Arba'in Imam Nawawi tentang istiqomah dalam iman. Nah, kita baca dulu hadisnya. An Abi Amr Wakila Abi Amr Sufyan bin Abdullah, dari Abu Amr, dan ada pula yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Ola, beliau berkata, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qulli, katakan kepadaku, fil islami qaulan, dalam Islam. Jadi katakan kepadaku qaulan, satu perkataan atau ucapan atau ungkapan ya dalam Islam yang la as'alu, yang aku tidak akan bertanya anhu, tentang perkataan itu, ahadan, kepada siapapun, ghairaka, selain engkau. Artinya, ya Rasulullah, kasih tahu aku sesuatu dalam Islam yang penting, yang aku hanya bisa tanya kepadamu. Nggak mungkin aku bisa menanyakan hal itu kepada yang lain. Nah, qala, Rasulullah bersabda, qul, katakanlah, amantu, aku beriman billahi, kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian setelah kamu beriman, beristiqomahlah. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, kita akan seperti biasa jelaskan lebih detail ya selanjutnya. Jadi dalam hadis ini ada dua perintah, yaitu yang pertama, perintah qul amantu, katakan aku beriman. Jadi kita diperintahkan untuk beriman. Beriman kepada siapa? Ya, kita sudah pelajari ya, kemarin yang di hadis yang kedua gitu ya, tentang iman yang ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, perintah beriman ini gitu ya, itu nanti ada dua hal yang penting. Jadi iman itu adalah bukan hanya sekedar pengakuan gitu ya, bahwa Allah itu ada, Allah itu, masih ingat ya tentang rububiyah sama ilahiyah atau uluhiyah dan asma wa sifat gitu ya. Jadi mengakui bahwa Allah itu sebagai Rabb, sebagai penguasa, sebagai pengatur, sebagai yang maha segalanya, dan mengakui Allah itu hanya Allah lah yang wajib disembah, hanya Allah lah yang boleh disembah. Jadi pengakuan ini itu bukan hanya pengakuan dari dalam hati, tapi juga pengakuan secara lisan. Nah, pengakuan dalam hati dan pengakuan secara lisan ini tidak cukup. Kenapa? Gitu, karena ini harus dibuktikan dengan amal. Masih ingat bahwa sebelumnya ketika kita di hadis yang ke-20 gitu ya, tentang al-haya'u minal iman gitu ya. Jadi di hadis disebutkan bahwa iman itu ada lebih dari 60 atau 70-an cabang gitu ya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Kenapa yang paling tinggi la ilaha illallah? Karena la ilaha illallah itu pengakuan ya ketuhanan Allah, termasuk itu juga berimplikasi terhadap amal. Nah, buktinya apa? Setelahnya Rasul mengatakan bahwa menyingkirkan duri dari jalan juga bagian dari iman. Jadi ada amal di situ, bukan hanya mengakui la ilaha illallah. Al-haya'u yang merupakan sifat atau sikap itu juga bagian dari iman. Artinya iman itu adalah pengakuan dan amal. Jadi bisa dibuat seperti ini ya. Jadi pengakuan ya, mengakui Allah dan menerima Allah gitu ya sebagai Tuhan gitu ya, satu-satunya.
dan kemudian tunduk dengan cara mengamalkan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, kita lanjutkan. Jadi tadi yang pertama adalah perintah untuk iman, yang kedua adalah beristiqomah dalam iman. Nah, sekarang kita akan ke istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu secara mudah bisa diartikan yaitu senantiasa melakukan sesuatu. Kalau dalam hal iman tadi adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka istiqomah dalam iman adalah senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, istiqomah dalam iman berarti senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi istiqomah ini juga bisa dikatakan menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi apa yang diperintahkan Allah yang kita lakukan, apa yang dilarang Allah itu yang kita hindari. Nah, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallahi ta'ala, sebaik-baik amal atau amal yang paling dicintai ilallahi oleh Allah Ta'ala, adwamuha adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah, wa in qalla, walaupun itu sedikit. Jadi walaupun sedikit gitu ya, kalau itu istiqomah itu dicintai oleh Allah. Tapi ini bukan berarti kalau banyak nggak istiqomah nggak dicintai, tidak, tapi ini lebih dicintai begitu. Apalagi kalau banyak dan istiqomah. Jadi istiqomah itu menjadi penting. Karena kalau seseorang itu istiqomah, itu sudah menjadi bagian dari sesuatu yang ada dalam dirinya. Jadi kalau orang misalkan ambil contoh yang sederhana, orang yang selalu sikat gigi misalkan sebelum tidur. Ketika nggak sikat gigi, misalkan dia akan merasa tidak enak dan itu akan menjadi kehilangan sesuatu gitu, terasa sekali. Dan itu akan menjadi sesuatu yang internal dalam dirinya gitu. Nah, begitu juga dalam hal ibadah, gitu, dalam hal iman. Kalau ini kita lakukan secara kontinu begitu, maka ini akan menjadi bagian dari diri kita. Kalau kita tidak melakukan, kita akan merasa tidak nyaman dengan sendirinya begitu. Nah, inilah yang disebut dengan istiqomah. Nah, bagaimana kiat-kiat istiqomah? Ini sempat kita bahas dalam diskusi ya, diskusi mungkin 2 pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, ini beberapa yang ada juga yang saya ambil dari diskusi itu, ada juga yang beberapa yang saya tambahkan. Yang pertama adalah bagaimana biar kita bisa istiqomah dalam iman, yang artinya bisa istiqomah dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang pertama adalah punya teman yang solihah, ya. Jadi punya teman yang baik juga, punya teman yang istiqomah, punya teman yang mengajak dalam kebaikan, punya teman yang bisa berbagi dalam kebaikan. Nah, dalam hadis dikatakan ar-rajulu, seseorang laki-laki atau seseorang itu ala dini khalilihi, adalah berdasarkan agama temannya. Maksudnya apa ya? Kalau kamu mau lihat seseorang ya, falyandur ahadukum mayyukhalil. Kalau kamu mau lihat seseorang itu seperti apa, maka lihatlah temannya seperti apa. Nah, kalau misalkan ada orang gitu ya, anak ini kok rajin ngaji gitu. Temannya siapa? Temannya si A, si B. Minimal gitu ya. Temennya itu juga rajin ngaji juga, walaupun mungkin tidak serajin yang anak ini. Gitu. Kalau misalkan ada orang yang baik, misalkan punya teman yang tidak baik, ya. Kalau ini adalah teman dekat gitu ya, sahabat karib gitu ya, ada kemungkinan gitu ya, ini yang baik akan terbawa kepada yang buruk, atau yang teman yang tidak baik tadi akan terbawa kepada yang baik. Tergantung mana yang lebih kuat. Nah, kalau kita merasa misalkan punya teman yang dalam tanda kutip gitu kurang baik, boleh kita ajak kalau kita merasa kita mampu gitu ya, sehingga kita yang bisa mempengaruhi dia gitu. Tapi jangan salah, jangan sampai kita yang terpengaruh sehingga kita malah ikut yang buruknya. Gitu. Nah, salah satu cara biar kita bisa istiqomah dalam kebaikan adalah punya teman dalam hal kebaikan juga, punya teman yang baik juga, punya teman yang solihah, punya teman yang suka ngaji. Jadi kalau misalkan nggak ngaji, nanti ada yang nelpon, misalkan Mbak Titi nelpon. Mbak Siti atau Mbak Kartini, sudah waktunya nih, ayo masuk ke Zoom, contoh. Jadi itu teman yang solihah, insya Allah akan membuat kita atau membantu kita istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, mulailah sedikit demi sedikit. Jadi untuk istiqomah dalam semua hal, gitu ya, mari kita mulai dengan yang kecil, gitu ya. Contoh, ini ada sahabat yang namanya Khomkolah, gitu ya. Dia merasa ketika dia bersama Rasulullah dalam majelis ilmu, gitu ya, maka dia merasa selalu ingin berbuat kebaikan, punya rasa iman yang kuat gitu ya. Nah, sehingga ketika dia nggak sama Rasulullah,
kenapa rasanya berbeda gitu. Rasanya imannya itu tidak setinggi ketika bersama Rasulullah, rasa kebaikannya tidak setinggi ketika bersama Rasulullah. Sampai dia merasa dirinya, saya ini kayaknya jadi orang munafik gitu. Tapi apa kata Rasulullah? Ya hantolah sa'atan wa sa'atan. Sampai 3 kali Rasul mengucapkannya. Artinya apa? Satu masa atau sesaat demi sesaat, satu waktu demi satu waktu, sedikit demi sedikit. Artinya sekarang bisanya sampai segini, gitu ya, maka besok segini istiqomah, maka nanti akan ada waktunya menambah. Termasuk juga setiap sesuatu itu punya rasa yang berbeda. Kalau kita merasa bahwa ketika pengajian gitu ya, misalkan atau ketika kajian semacam ini, mendengarkan kajian seperti ini, kita merasa kita punya semangat untuk melakukan kebaikan yang lebih banyak, maka sering-seringlah melakukan atau mengikuti kajian. Gitu. Insya Allah itu akan juga memberikan semangat kita untuk lebih banyak melakukan kebaikan dan istiqomah. Selanjutnya, jangan lupa juga berdoa. Ya. Kenapa? Karena yang bisa membuat kita istiqomah itu adalah qadarullah, itu atas kehendak Allah. Nah, Allah ada beberapa doa begitu ya, yang bisa kita pakai. Itu salah satunya ini dari hadis, ya musarrifal qulub, wahai yang pembolak-balik hati, sarrif qulubuna ala ta'atik, tetapkan hati kami untuk taat kepadamu. Kalau saya biasanya pakai ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, tsabbit qalbi ala dinil Islam. Itu juga bisa dipakai dari hadis juga. Tetapkan hatiku atas agama Islam, maksudnya tetapkan aku selalu dalam jalan Islam. Kemudian kalau dalam surat Al-Imran gitu ya, mungkin sering teman-teman baca juga, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau condongkan hatiku pada hal yang tidak baik setelah engkau memberikan hidayah kepadaku. Jadi berikanlah rahmat, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik pemberi hidayah. Kemudian doa ini sering-sering, dia semakin sering berdoa, insya Allah kita bagian dari doa dan usaha. Jadi kita berusaha untuk istiqomah, insya Allah Allah akan membantu kita untuk memudahkan kita dalam beristiqomah dengan kita sering berdoa. Selanjutnya adalah menghadiri majelis ilmu. Ya, layak, ini hadis juga, layak audu qaumun, tidak duduk seorang kaum yadhkurunallah, untuk mengingat Allah. Jadi bila majelis ilmu atau majelis zikir, karena dalam majelis ilmu itu juga ada zikir di sana. Layak qaumun yadhkurunallah azza wa jalla. Jadi ketika satu kaum, satu kelompok orang itu bersama-sama duduk mengingat Allah, illa hafathumul malaikah wa asyiathum rahmah. Jadi malaikat itu akan turun, akan mengayomi gitu ya, dan akan memberikan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah akan menurunkan ketenangan dan akan memberikan ketenangan. Artinya kalau kita menghadiri majelis ilmu gitu ya, maka insya Allah kita berada bersama dengan malaikat-malaikat dan kita akan mendapatkan rahmat gitu ya, dan kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi insya Allah dengan seperti itu istiqomah kita akan berjalan dalam kebaikan. Kemudian yang bisa kita lakukan adalah baca Quran. Kenapa? Karena dalam An-Nahl dikatakan kul nazzalahu ruhul qudus, sungguh katakanlah ya, bahwa Al-Quran ini telah diturunkan melalui Jibril min rabbika, dari Tuhanmu, bil haq, dengan benar. Liyusabbital ladzina amanu, untuk meneguhkan orang-orang yang beriman. Jadi untuk agar hati orang-orang yang beriman ini teguh, agar iman orang-orang yang sudah punya iman, yang sudah mendapatkan hidayah ini menjadi teguh gitu. Kalau kita punya iman yang teguh, iman yang kuat gitu ya, maka insya Allah akan istiqomah melakukan kebaikan. Karena sesungguhnya ketika kita tidak melakukan kebaikan itu pada saat itu adalah iman kita turun. Karena iman itu yazidu wa yanqus itu. Jadi dengan membaca Quran gitu, ini akan meneguhkan iman. Wahudan, dan Al-Quran juga menjadi petunjuk, wabushra lil muslimin, dan juga menjadi kabar gembira. Bagaimana menjadikan Al-Quran ini hudan gitu ya? Maka sebaiknya walaupun kita membaca Al-Quran saja itu sudah mendapatkan pahala begitu ya, tetapi untuk menjadi hudan kita harus merenungi Al-Quran. Jadi tidak harus kemudian kita memahami semua tafsirnya gitu, tapi minimal kita mengetahui apa artinya. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Banyak caranya. Karena walaupun kita bukan orang yang bisa berbahasa Arab atau native gitu ya, bahasa Arab, minimal kan ada Quran terjemah. Jadi kita baca, kemudian ya minimal kita bacalah, kita pahami artinya secara bahasa itu, secara terjemahannya itu. Jadi kita tahu. Kalau tidak seperti itu, bagaimana Al-Quran bisa menjadi hidayah? Karena kita nggak tahu artinya.
Jadi ketika kita mengucapkan misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu ya. Jadi alif lam mim gitu ya. Hudal alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ketika kita mengetahui tidak ada keraguan di dalamnya, artinya apa? Tidak boleh kita meragukan salah satu pun dari ayat yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mengetahui kalau kita tidak boleh meragukan kalau kita tidak membaca terjemah dari ayat tersebut. Kalau kita cuma baca aja, dapat pahalanya, tapi kita tidak akan menjadi hidayah. Nah, ketika kita baca, kita paham, sehingga ketika ada ayat yang menurut kita, gitu ya, mungkin dalam tanda kutip, kita kok begitu sih? Contoh, misalkan dalam ayat Al-Quran ada pembolehan tentang menikah lebih dari satu, gitu ya, untuk laki-laki. Nah, dari kita bularoi bafiha, nggak boleh kita juga meragukan kebolehan hal itu, gitu. Kenapa? Ya karena Allah berfirman, dalikal kita bulan raiba fiha. Nah, persoalannya adalah kemudian soal kita siap atau tidak, apakah itu kemudian sesuatu yang harus atau tidak, kan tidak, gitu ya. Tetapi bahwa itu merupakan ayat Al-Quran yang harus kita yakini, gitu ya. Maka itu adalah bagian dari dalikal kita bulan raiba fiha. Kita lanjutkan. Kiat istiqomah yang lain yaitu memperbarui atau meluruskan niat. Jadi bagaimana kita bisa selalu dalam kebaikan, ya? Kita bisa selalu dalam kebaikan kalau semua yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Artinya kan kita tidak berhenti untuk melakukan kebaikan. Kalau dari bangun tidur sampai tidur lagi, yang kita lakukan adalah ibadah. Ya? Karena ibadah adalah hal yang baik. Ibadah itu secara umum gitu ya, secara mudah gitu ya, dipahami sebagai sesuatu yang dicintai gitu ya, dan diridhoi oleh Allah untuk dilakukan. Dan bagaimana kita tahu kalau itu diridhoi dan dicintai? Ya dari Quran dan hadis. Karena dari Allah, Pak, kan kita tahu apakah seseorang itu suka atau tidak kan dari dia. Gitu. Nah, Allah memberitahu mana yang dia suka, mana yang tidak melalui Al-Quran dan hadis atau sunnah. Nah, bagaimana membuat aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu bernilai ibadah dan artinya istiqomah dalam iman? Minimal adalah dengan mengucapkan bismillah. Ya. Jadi mulailah segala sesuatu dengan bismillah dan niatkan itu untuk ibadah kepada Allah. Bangun tidur, berdoalah. Kemudian ke kamar mandi, masuk kamar mandi, berdoalah. Keluar dari kamar mandi, berdoa. Kemudian sholat. Semuanya isinya adalah doa. Semuanya isinya adalah ibadah kepada Allah. Sampai nanti mau tidur, kita berdoa juga. Jadi kita dari mulai bangun tidur sampai tidur, insya Allah semuanya bernilai ibadah. Dan itu bagian dari istiqomah. Jadi selalu kalau lupa tadi belum bismillah, ya bismillah ya awaluhu wa akhiruhu. Jadi kita selalu memperbarui dan meluruskan niat, memperbarui niat kita makan misalkan tadi lupa tengah-tengah bismillah awaluhu wa akhiruhu. Jadi niat meluruskan niat makan kita gitu ya untuk ibadah, untuk kuat ya biar kita mampu beribadah kepada Allah. Kita lanjutkan kiat istiqomah yang lain. Nah, ini kemarin dari teman-teman jangan menunda ya. Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan faida faragta fansab. Jika kamu sudah selesai ya dari satu urusan tertentu gitu ya, fansab, maka bersungguh-sungguhlah untuk urusan yang lain gitu. Jadi kalau selesai satu segera lakukan yang lain gitu. Nah, kalau dalam cerita asbabun nuzulnya itu ini kan waktu itu tentang dakwah Rasul gitu. Kalau sudah kamu selesai dakwah gitu ya atau sudah selesai urusan duniamu maka kamu berbaktilah pada Allah, beribadahlah kepada Allah. Artinya, tapi ini kan ini Quran itu kalau tidak hanya terikat pada sebab turunnya gitu ya. Jadi ada kaidah yang namanya bi'umumil lafaz la bi khususis sabab. Jadi sesuatu itu berdasarkan keumuman lafadznya, tidak berdasarkan pada kekhususan sebabnya. Itu berkaitan begitu, tapi itu tidak menjadikan bahwa itu khusus hanya untuk seseorang atau pelaku yang dalam konteks ayat itu turun. Jadi ini juga bisa dimaknai bahwa ketika kita selesai melakukan sesuatu, maka segeralah melakukan yang lain. Jangan nanti dulu, nanti dulu. Nah, itu bagian dari bagaimana kita bisa beristiqomah. Jadi misalkan kita coba istiqomah zikir pagi, gitu ya, habis subuh misalkan kita duduk sebentar, gitu ya. Zikir pagi itu paling kalau misalkan kita sudah hafal itu sekitar 10-15 menit sudah selesai. Gitu. Tapi misalkan kita bentar dulu lah, duduk dulu, gitu ya. Atau bentar dulu, ketiduran deh. Jadi ya itu, jangan menunda. Jadi itu salah satu cara agar kita bisa istiqomah. Kemudian, mengingat bahwa hidup itu sementara dan sementara mati adalah pasti.
Nah, ini kemarin kayaknya dari Mbak Titin. Kalau nggak salah, kalau Aisyah Manungga tadi dari Mbak Deswita. Nah, jadi kita ingat gitu, kita selalu ingat bahwa kita nggak lama di sini, jadi jangan ditunda gitu, karena kita nggak tahu, siapa tahu nanti kita sudah tidak dapat sore gitu, siapa tahu ini hari ini atau misalkan saat ini adalah saat terakhir kita gitu ya, yang diberi kesempatan hidup oleh Allah. Kemudian menjadikan ibadah sebagai kebutuhan, ini kalau nggak salah dari Mbak Nuha ya. Jadi tadi itu kalau sudah jadi kebutuhan gitu ya, ketika nggak dikir pagi misalkan, jadi tidak enak gitu. Ketika nggak sholat duha gitu ya, tidak enak. Kenapa? Karena sudah jadi kebutuhan. Nah, bagaimana menjadikan kebutuhan? Ya kita menyadari bahwa ini penting dan harus dilakukan. Nah, kalau dalam teori psikologi gitu ya, agar itu menjadi sebuah aktivitas yang istiqomah atau sesuatu rutinitas atau sesuatu bagian yang internal dari kita, lakukan minimal 21 hari gitu ya. Makanya iklannya si Pepso itu gitu ya, itu sikat gigi itu ya 21 hari, karena kalau kita bisa 21 hari tidak putus melakukan itu, maka insya Allah kesananya akan menjadi bagian dari rutinitas kita. Jadi insya Allah itu bagian dari istiqomah kita insya Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya tipsnya adalah mengingat balasan istiqomah. Ini dari Mbak Nuha juga surat Al-Fusilat ya, ayat 30. Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah dengan hal itu. Jadi mengucapkan Tuhan kami Allah itu bukan cuma mengucapkan saja, bukan cuma pengakuan saja, tetapi juga menerima bahwa Allah itu adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Rabb, yang dia memberikan kita beberapa hal yang harus kita lakukan dan harus kita hindari. Artinya, istiqomahlah kemudian dengan pengakuanmu bahwa Allah adalah Tuhan. Tatanazzalu alaihimul malaikat, maka malaikat akan turun, alla takhafu wa la tahzanu, malaikat mengucapkan janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, wa absyiru bil jannah, ya. Dan kemudian kamu gitu ya, orang yang mengucapkan tadi itu ya akan diberikan berita gembira berupa surga. Artinya apa? Ya kalau kita beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah, insya Allah kita akan masuk surga. Kemudian membiasakan diri untuk berzikir. Kenapa? Karena dengan berzikir kita ingat Allah. Dengan ingat Allah, insya Allah iman kita bertambah. Dengan iman kita bertambah, insya Allah kebaikan-kebaikan akan kita lakukan dengan mudah. Dan yang terakhir, selalu berusaha lebih baik dari hari ke hari. Artinya tadi kita mulai dengan yang kecil, dengan mulai yang dari yang sedikit. Nah, kalau itu sudah bisa istiqomah, sudah 21 hari, dan kemudian selanjutnya bisa istiqomah, gitu ya, maka kita tambah gitu ya, dengan yang lebih lagi. Misalkan, kita sholat duha 2 rakaat, gitu ya. Sudah continue 2 rakaat. Nah, kita tambah misalkan 4 rakaat. Gitu ya. Itu contoh saja. Nah, ini adalah kiat-kiat bagaimana kita biar bisa istiqomah. Teman-teman nanti bisa menambah sendiri begitu ya, lebih banyak lagi, karena ini sifatnya contoh-contoh yang bisa kita implementasikan gitu, bisa juga kita punya cara sendiri gitu ya. Yang penting itu bisa membuat istiqomah kita untuk beriman kepada atau mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Baik. Nah, itu dulu. Wallahu a'lam bishawab. Albirru man ittaqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.